warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru SDN 2 Bojonggambir. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama, saya sebagai moderator akan membuka acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif oleh CGP Sani Rusdinar, Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Persilahkan. Dengan bacaan basmalah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Bojonggambir, yang terhormat Ibu Guru dan rekan-rekan guru hebat semuanya di SDN 2 Bojonggambir. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya yang diselenggarakan di SDN 2 Bojonggambir. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang setia mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu guru hebat semuanya, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu untuk melaksanakan diseminasi ini. Mohon maaf jika nanti di di pelaksanaan diseminasi ini agak bukan menggurui ya. Maaf, ini hanya sekedar penyampaian apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan CGP selama 2 bulan ke belakang. Acara diseminasi ini merupakan tahapan penyelenggaraan pendidikan di akhir modul 1 sebelum melanjutkan ke modul 2, dan ini harus dilaksanakan sebagai tahapan yang harus dilalui oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan ibu guru sadayana di angkatan selanjutnya biasa melanjutkan perjuangan guru penggerak di angkatan 11 insya Allah ya. Terus kalahkan insya Allah mudah-mudahan. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Sani Rusdinar, Ibu CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya di SD 2 Bojonggambir, bersama fasilitator Bapak Pipin dan juga PP model praktik Bapak Marwan dari Cipatujah. Sebelum kita mulai, kita kesepakatan dulu selama pelaksanaan diseminasi ini. Mungkin ada yang ditambahkan atau dikurangkan, boleh. Yang pertama, memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Insya Allah kita tidak akan lama, sekitar 60 menit maksimal ya, minimal 40 menit sampai 50 menit. Yang kedua, mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat ataupun ingin mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membuka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Nah, ini penting. Jadi ABOG sami-sami belajar bagaimana menyampaikan materi-materi yang sudah saya terima.
bersama ibu bapak guru sadayana katanya. Yang keempat, jalankan alat komunikasi biasa atau katanya kondisional sadayana. Sata acan dilajengkeun aya nu bade ditambihkeun atawa nepi dikirana? Sikap. Alhamdulillah. Baik. Lanjut. Nah, kita ice breaking dulu Ibu ya. Silahkan di HP masing-masing Ibu punten tiasa buka Google. Kahoot K A H O T titik Kahoot titik IT nah itu Kahoot titik IT ya join Kahoot titik IT sanes Bu IT Kahoot titik IT ya kalau join aya langsung join aja. Apa kita join ya langsung ada sulit kalau kita jadi start ya. Ya Bu, Kahoot titik IT ya ada loading ya ini. Nah, muncul. enter apa? Ayo pin muncul. Nah, Pin. saat aja pin masih loading. Nah, pin enter pin 2895458. Pin. Ayo. Ya. 2895458. So, nickname itu nama kita, boleh nama palsu. Nah, 2895458. Enter Bu. Eni Rosmiati terus muncul. Butia Herli, Bu Elni tulisan. Nah, nickname-nya Bu. Baru nih astronot. Ibu Ade, Ibu Ade. Ya. Siap, Bu? Jantan ningali pertanyaan ka dieu dijawab nama tinu HP. Ya. Pertanyaan tina layar, jawabna tinu HP. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Siap, muncul. Ice breaking desiminasi. Siap. 3 2 1 mulai. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah merah kepatuhan, biru belajar, kuning keyakinan, atau hijau hukuman. Ini 20 detik. 2 orang sudah menjawab. Waktu selesai. Oke, kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu Neneng Rosmiati poinnya 905, Ibu Ade 601. Nah, Ibu Eli 0. Siap? Ini kecepatan mempengaruhi skor ya. Siap. Selanjutnya nomor 2. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu adalah pengertian dari. Silakan. 20 detik. Satu orang menjawab, 3 orang menjawab, 1 lagi. Oke, selesai. Jawaban yang benar adalah nilai-nilai kebajikan. Oke, kita lihat skornya ya.
Kita sekarang, Bu Nining masih menduduki posisi pertama. Kemudian naik Bu Ade, turun ketiga Bu Eli masih. Semangat Bu Eli, ayo. Siap ya? Pertanyaan selanjutnya. Nomor 3. Ini jawabnya benar atau salah. Bersifat satu arah, pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerimanya. Pernyataan di samping adalah pengertian hukuman. True or false? True betul, false salah. 3 orang menjawab. Betul. Ada? 1 orang lagi, Ibu? Belum? Iya. Oke. Salah deh, boy. Betul ya. Siapa yang betul coba? Bu Tika naik sekarang skornya 1709. Bu Nining turun 905. Bu Ade 601. Bu Eli. Ayo Bu Eli. Masih 2 pertanyaan lagi. Siap? Lanjut, siap? Oke. Lanjut. Posisi kontrol yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Posisi kontrol yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik adalah 2 orang, 5 detik lagi, 3 orang, selesai. 4 orang sudah selesai. Ada 4. Siapa? Oh, Bu Eli. Betul. Tapi posisinya tetap sama ya. Siap. Pertanyaan terakhir. Nah, ini. Pertanyaan terakhir. Siap. Yang bukan tahapan-tahapan segitiga restitusi yang benar adalah yang bukan ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan atau melaksanakan hukuman. Yang bukan. Bukan itu ya, jadi pelajari ya, nggak apa ya. So, ada sama. Yang bukan adalah melaksanakan hukuman, tidak ada dalam restitusi segitiga ya. Oke, coba kita lihat skor akhir. Kira-kira siapa yang menjadi pemenang? Podium pertama, ketiga dulu. Oh, Bu Neneng Rosmiati ketiga. Kedua, Ibu Ade. Dan yang pertama adalah jadi Ibu Tika. Selamat untuk Ibu Tika ya. Terima kasih ibu-ibu, alhamdulillah sudah melaksanakan ice breaking ya. Walaupun mungkin belum dipelajari, tapi alhamdulillah skornya sudah baik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, ibu-ibu. Yang akan kita pelajari hari ini adalah Terus itu dulu. Satu nuhun. Ya. Bagaimana gamesnya, menyenangkan Bu? Seru lah mendengar. Seru. Itu dapat diterapkannya di kelas atas. Kalau misalkan nanti ada ice breaking boleh pakai Chromebook juga bisa ya nanti. Insya Allah kalau ada waktu kita sama-sama membuat Kahoot ya. Nah, agenda hari ini adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, restitusi. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru kepada peserta. Yang kelima, restitusi tentang segitiga restitusi. Ayo perkara sana, saya lanjut banyak. Lanjut boleh. Ayo. Pembelajaran 1 yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, paradigma kita terhadap kedisiplinan atau kontrol yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita sering berpendapat
bahwa guru itu adalah sosok yang dapat mengontrol muridnya. Apapun yang dikatakan guru harus diikuti oleh murid. Ya, jadi seolah-olah murid tidak mempunyai kontrol sendiri. Nah itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika si murid melakukan kesalahan, yang dilakukan adalah dikritik dan membuat murid itu merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan kelima, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pernyataan-pernyataan ini akan kita pelajari. Benarkah guru dapat mengontrol murid? Ataupun mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter? Kemudian penguatan positif adalah hal yang efektif dan bermanfaat? Ataupun benar atau tidak bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Ini pernyataan Glaser tentang kontrol teori. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, jadi pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak bisa untuk mengontrol secara utuh apa yang dilakukan oleh murid, tetapi muridlah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Maka ibu bapak bari kumaha oge nurut. Nah gitu, berarti bukan kita yang mengontrol, tapi dirinya lah yang mengizinkan untuk dikontrol oleh orang lain. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya, ketika seorang murid melakukan kesalahan, harusnya itu menjadi sebuah tujuan. Nah, tujuan anak bisa misalkan melakukan kesalahan itu hanya untuk memberi kesan bahwa dirinya kurang diperhatikan oleh orang lain. Itu, atau membuat kesalahan hanya untuk menyenangkan dirinya. Nah, setiap perbuatan itu pasti mempunyai tujuan. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol atau PR. Perbedaan antara stimulus respon ataupun teori kontrol. Stimulus respon itu adalah stimulus yang diterima ketika seseorang diberitahu ataupun diberi saran, kritik, responnya seperti apa ketika di sini. Sedangkan teori kontrol adalah kontrol diri yang harusnya dilakukan oleh seseorang. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, realita kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol mengatakan kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrol berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak harus disamaratakan kebutuhan-kebutuhan seseorang itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tadi ya, mengontrol seseorang ataupun orang lain gitu. Nah, sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Terlepas dari salah ataupun benar tindakan itu, pasti setiap anak mempunyai tujuan tertentu dalam melakukan sikap ataupun perilaku yang dilakukannya sehari-hari. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, tidak dibacakan seluruhnya ya, karena waktu begini nanti juga. Nah, oke. Pertanyaan pemantik, ada yang bisa menjawab mungkin? Apa yang terlintas dalam benak ibu tentang makna disiplin? Enggak?
Gimana? Cara penerapan disiplin di sekolah yang benar itu bagaimana, Pak? Oke. Oke, sebelum ke sana Ibu, coba apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu ketika mendengar tentang makna disiplin? Cing, Bu. Disiplin itu apa, Bu? So, Mematuhi aturan yang Benar. berlaku, betul. tidak melanggar peraturan, Ya, mentaati aturan. Baik. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ibu Tika, Ibu Eli? Ada, Bu? Silakan. Cing, disiplin itu apa? Menurut saya, disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab, Ya, sehingga terciptanya masyarakat yang aman, tentram. ya. Betul. Terima kasih Ibu-ibu hebat. Alhamdulillah. Betul ya, bahwa disiplin adalah secara global adalah aturan, mentaati aturan, sehingga terciptalah sebuah kondisi yang aman, tentram dan nyaman. Ya, begitupun di lingkungan sekolah, Bu ya. Kalau semuanya berdisiplin, mentaati aturan, maka cita-cita ataupun tujuan sekolah itu dapat tercapai dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Nah ini, menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan. Nah tadi ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya, mentaati, patuh, melaksanakan segala aturan-aturan yang berlaku. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah ini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin positif adalah kepatuhan secara garis besar. Ini Dayan Bosen mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disip atau murid atau pengikut. Betul ya. Jadi secara garis besar, disiplin adalah mengikuti, mematuhi dan juga mentaati setiap peraturan-peraturan. Nah, disiplin juga bisa dikatakan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Kembali lagi bahwa kontrol ada di diri kita sendiri. Kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Bagaimana kita patuh? Bagaimana kita patuh terhadap peraturan, itu kita sendiri yang bisa melakukannya. Tidak bisa dipaksa dan tidak bisa melakukannya tanpa ada dorongan atau motivasi dari diri kita sendiri. Oke, itu ya untuk disiplin. Selanjutnya untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, tadinya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu adalah pengertian dari nilai-nilai kebajikan. Kalau kita bagi dua, ada nilai-nilai dan ada kebajikan. Nilai-nilai itu sendiri adalah poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Itu nilai-nilai, value. Sedangkan kebajikan adalah sesuatu yang baik yang harusnya kita lakukan untuk mencapai tujuan ataupun menggapai apa yang ingin kita laksanakan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang harus dimiliki oleh manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya, ini yang selesai sama bikin tujuan. Nah, ini poin pentingnya, Bu. Motivasi intrinsik akan terbangun. Artinya nilai-nilai kebajikan ataupun disiplin itu bisa dibangun melalui motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Ya, bukan motivasi ekstrinsik. Mungkin ada pengaruhnya, tetapi yang lebih besar adalah motivasi intrinsik. Kumaha disiplin dilaksanakan teh, karena misalkan di sekolah masih kayaknya banyak anak-anak yang membawa sembarangan, udah ya masuk misalkan
pun dalam pembelajaran masih kena yang membangun. Nah itu motivasi intrinsiknya belum terbangun sepenuhnya. Nah itu tugas kita sebagai guru adalah membangun motivasi intrinsik peserta didik. Nah gitu ya. Nah apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh kita, fokusnya ke peserta didik punya ya. Nah pemerintah sudah mencanangkan tentang profil pelajar Pancasila yang sekarang sudah digadang-gadangkan punya, sudah mulai untuk SMP mah tos seueur cenah contoh-contohna, tapi untuk SD mah mungkin belum terlalu banyak. Kalau kita globalkan ada 6 nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik, atau mungkin salah satunya yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita ya Bu ya, berakhlak mulia dan beriman. Yang kedua, berkebinekaan global. Dulu kita sudah mengenal tentang Bhinneka Tunggal Ika dan itu hanya mencakup nasional kita, tapi sekarang global Bu ya mendunia. Terus kenapa? Karena komunikasi enak terus gampil ya, alat-alat teknologi juga sudah mudah. Jadi binekanya itu bukan hanya di Indonesia sekarang, tapi global. Nah di sini juga pasti banyak tantangannya kumaha kita menangkal budaya-budaya negatif dari budaya-budaya luar negeri seperti itu. Yang ketiga ada bergotong royong. Ini sudah jelas bekerja bersama, menjalin kerjasama dengan makhluk sosial lainnya. Kemudian kreatif, bernalar kritis. Nah bernalar kritis ini anak mempunyai daya nalar yang sudah tinggi gitu, kritis. Apa yang terjadi di kelasnya, apa yang terjadi di sekolah itu dipertanyakan, meminta penjelasan. Nah itu bernalar kritis. Kemudian dan juga mandiri ya, mandiri itu dapat mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu nilai kebajikannya ada 6. Nah pembelajaran sudah selesai, tapi cepet punya biasa. Mari ada pertanyaan dulu Bu tentang nilai-nilai kebajikan? Mama berani ya? Disiplin ya? Belum ya? Siap. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara meningkatkan nilai-nilai kebajikan? Meningkatkan nilai-nilai kebajikan. Baik. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Kamu dulu ya. Ibu tadi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang tadi Ya. masalah kedisiplinan. Betul. Ya, apakah disiplin bisa diartikan sebagai aturan? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan cara penerapan disiplin di sekolah yang benar. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apa perbedaan aturan dan keyakinan kelas? Siap. Terima kasih. Ya. Apa perbedaan aturan dan keyakinan di kelas? Baik. Ibu-ibu hebat sadayana, alhamdulillah turun karena pertarasanana. Insya Allah kami dijawab hiji, tapi sambil sambil di slide-nya punya. Yang pertama pertanyaan datang dari Ibu Tika. Bagaimana cara meningkatkan nilai-nilai kebajikan? Baik. Nah, seperti yang sudah saya katakan bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sesuatu yang harus dimiliki terutamanya oleh peserta didik yang berada di sekolah kita. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Yaitu dengan cara seperti tadi Bu, meningkatkan rasa motivasi intrinsik yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk mengingatkan, tetapi bukan memberikan dorongan secara ekstrim gitunya. Kamu
harus gini, harus gitu, tapi distimulus, didorong motivasinya. Nah, perbuatan membuang sampah benar apa salah? Salah, misalkan. Nah, yang benar harus gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu dengan cara meningkatkan motivasinya. Dengan seperti itu, anak sudah tergerak, berarti oh ya, berarti hal seperti itu salah. Bukan kita salah kamu gitu teh, kadek, awas kamu sekali-kali dihukum. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan peserta didik gitu. Tapi dengan cara menstimulus, mendorong motivasi dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Itu secara berkelanjutan dapat meningkatkan nilai-nilai kebajikan. Itu salah satunya. Itu Bu ya. Mudah-mudahan jawabannya sudah puas Bu. Jadi ya. Oke. Yang kedua, apakah disiplin dapat disebut dengan aturan? Bisa ya. Disiplin juga dapat disebut dengan aturan. Jadi tadi secara garis besar disiplin dapat dikatakan sebagai tata tertib, aturan ataupun norma-norma yang berlaku di kehidupan seseorang gitu, baik di masyarakat ataupun di tingkat sekolah. Jadi disiplin itu bisa juga disebut dengan aturan, tata tertib dan norma. Sedangkan secara lengkapnya disiplin bisa disebut sebagai sikap mental yang dengan sadar seseorang itu dapat mematuhi perintah ataupun larangan terhadap sesuatu hal. Nah, jadi bisa disebut dengan aturan juga disiplin ya. Itu Ibu Adek. Atur nuhun. Yang ketiga, cara penerapan disiplin dengan benar. Nah, seperti tadi, disiplin dapat dikembangkan ataupun dilakukan dengan cara pembiasaan-pembiasaan yang baik. Contohnya kita mempunyai program, kita ingin anak itu berdisiplin datang tepat waktu misalkan. Kita mempunyai program-program yang bisa disosialisasikan oleh guru kepada peserta didik. Nih, sekolah kita sudah punya aturan. Hal yang harus dilakukan itu nyata datang tepat waktu, jam sekian. Ya. Jadi peningkatan disiplin dapat dilakukan dengan cara kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Seperti itu, Bu ya. Dan selanjutnya nomor 4, apa perbedaan keyakinan kelas dan keyakinan kelas ya. Oke, untuk Bu Eli nanti dijawabnya di pembelajaran ke-4 kalau nggak salah ya, tentang keyakinan kelas dan aturan-aturan. Pembelajaran 2 yaitu tentang motivasi, hukuman dan penghargaan ataupun restitusi. Nah, apa itu motivasi, apa itu hukuman, apa itu penghargaan, dan apa itu restitusi? Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Nah, ini Bu. Motivasi perilaku manusia dapat dibagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal adalah motivasi yang diterima oleh seseorang dari orang lain di luar dirinya sendiri. Pertanyaan mudahnya adalah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan aturan-aturan yang ada di lingkungan saya? Nah, itu motivasi eksternal adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lamun orang teu ngalakukeun eta, apakah dapat dihukum? Nah, hukuman itu merupakan motivasi eksternal. Jadi melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Anak-anak tuh membuang sampah, wah tertib berarti bagus. Tapi motivasinya di luar, sieun dihukum. Nah, tidak ada kesadaran diri sendiri. Nah, melakukan hal-hal yang baik itu karena ada motivasi di luar, yaitu tentang hukuman, sieun dihukum gitu. Nah, yang kedua motivasi eksternal juga. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini penghargaan, mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi eksternal. Pinter, hebat. Tapi ketika tidak ada kita, tidak ada guru, teu aya nu menghargaan, teu aya nu muji, kembali lagi gitu perilaku nanti kepada hal yang tidak baik. Itu motivasi eksternal, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada motivasi internal. Pertanyaannya adalah,
saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Namun orang terus melakukan hal baik, abi bakal jadi seperti apa gitu. Nah, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya bahwa membuang sampah itu adalah sebuah misalkan keimanan. Nah, kurang gitu. Ana dofatu minal imana. Ya, hati-hati. Jadi membuang sampah itu sebagian dari iman. Jika kita tidak membuang sampah, masih berserakan, berarti iman kita kurang. Nah, dari situ mungkin anak bisa termotivasi dalam dirinya tanpa harus takut hukuman ataupun mendapatkan penghargaan, tapi ada motivasi diri sendiri. Oh iya, agar menjadi orang yang beriman, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itu Bu ya. Jadi motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, yang harus kita tumbuhkan adalah motivasi internal dalam diri perilaku peserta didik. Lalu, apakah hukuman? Nah, hukuman apa Bu? Yang terang. Sanksi. Hukuman itu apa? Nah, biar jerah, biar mendapatkan tidak melakukan hal yang sama ke depannya gitu ya. Sanksi biar jerah. Oke. Nah, coba apa Bu? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tadinya, di pertanyaan di Kahut, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerimanya. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu disebut dengan hukuman. Jadi hukuman itu bersifatnya satu arah, tikul-hungku tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak dari guru ataupun peserta didik. Ya, itu disebut hukuman. Nah, sedangkan apa itu penghargaan? Ini masih motivasi eksternal Bu ya. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ya, tadi. Nah, itu sangat berdaya ya, itu. Lalu apa itu konsekuensi? Konsekuensi mah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, berbeda dengan hukuman dan penghargaan, konsekuensi ini sudah dibahas sebelumnya oleh peserta didik dan juga guru. Lamun hidup tidak melaksanakan aturan A, apa yang akan kalian dapatkan? Misalkan kalau tidak melakukan, Pak Wios, abi merela lari misalkan di lapang. Nah, berarti kan itu datang dari diri sendiri. Kalau melaksanakan apa? Kalau melaksanakan berarti mendapat nilai, misalkan sikapnya A atau B, gitu ya. Nah, itu sudah disepakati. Jadi konsekuensi ini berbeda dengan hukuman ataupun penghargaan. Kalau hukuman datangnya satu arah, konsekuensi dua arah. Itu bisa disepakati. Itu namanya konsekuensi. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi bukan dihukum, tapi konsekuen. Nah, itu ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, baik menyakiti secara fisik maupun psikis. Artinya dikata-kata di depan orang gitu dia, itu menjadi sesuatu yang. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kudu ada sesuai dengan kesepakatan tadinya. Bila membuat seperti ini, bila tidak berbuat seperti ini. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek.
Nah ini, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Kalau konsekuensi mah ada soalnya terus pokoknya terus terang apa yang akan terjadi jika tidak melaksanakan gitu ya. Jadi akan menghargai sebuah kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan dan konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Nah, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, inilah perbedaannya. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan atau untuk sementara ada tembok. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lalu terakhir ada yang namanya restitusi. Beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi mah tidak menjudge anak itu salah atau benar. Tidak menjudge anak langsung mendapatkan apa yang sudah disepakati kita. Nah, restitusi bukan prostitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika anak melakukan kesalahan itu langsung dijudge salah. Kali hukumannya tadi yang itu disepakati. Nah, beda restitusi mah oh iya. Kamu melaksanakan itu, melakukan itu pasti mempunyai tujuan. Cing tujuannya naon? Pak ada abi teh cenah lapar, hoyong mam. Matak di ngarebut mamun batur misalkan gitu. Oh iya. Nah, apakah hal itu benar atau salah? Salah Pak. Anu benar kumaha? Yang benar diminta. Nah, itu. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan bisa mengembalikan pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ulah dihukum benar atau salahnya, tapi dipertanyakan kembali. Jadi mereka yang mengatakan bahwa oh nya abc salah, itu bukan sadar diri, bukan seseorang yang menjudge salah atau benarnya gitu. Kembali lagi kepada motivasi intrinsik. Nah, 9 ciri-cirinya restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Sudah tahu abis salah, dihukum. Nah, restitusi mah beda. Kamu teh salah, tapi yang benar harus gimana? Seperti ini Pak, seperti itu Pak. Nah, berarti harus diperbaiki lagi di masa yang akan datang. Memperbaiki hukuman. Jadi kan kalau ada masalah mah ada si korban, ada si ada pelaku gitunya. Antara pelaku dan korban itu harus ada perbaikan hubungan ya. Jadi ulah aya nu merasa jadi korban, ada yang merasa menjadi pelaku gitu. Nah, yang ketiga adalah bersifat tawaran bukan paksaan. Cing ditawarkeun ke orang kumaha untuk memperbaikinya ke depannya. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karakter ya harus di garis bawahi lagi nih. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan hukuman ya. Harus berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi teu aya anu merasa bahwa dia salah dan mereka benar gitu. Tapi dikembalikan lagi kepada kelompoknya bahwa setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan dan harus memperbaiki kesalahan itu di masa yang akan datang. Nah, ini beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah identitas yang gagal, banyak biasa dilihat, dan hasilnya adalah karakter negatif untuk hukuman, gitu ya. Banyak lah ya adanya, dan banyak mempunyai ataupun dapat membentuk karakter yang negatif. Sedangkan identitas sukses ada 2, konsekuensi dan
restitusi ini sudah termasuk dalam kategori disiplin. Tetapi konsekuensi membuat anak itu karakternya netral. Jadi kumang kewe lah berbuat salah di oke paling gak dihukum, ya paling gak mendapatkan konsekuensi yang sesuai gitu. Tetapi kalau restitusi adalah bisa membentuk karakter positif anak-anak dan motivasinya tina diri sendiri anu tadina berbuat salah kedepannya tidak lagi melakukan kesalahan terlepas dari hukuman ataupun konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, jadi Ibu setuju hukuman, konsekuensi apa restitusi? Restitusi ya. Restitusi. Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi ya. Jadi restitusi mah ngobrol dengan anak cing kumaha atuh. Cari solusi, fokus nanya bukan kepada hukuman yang dilakukan gitu ya. Nah, mudah-mudahan rada ke atas lah, rada ya di atas 30 menit terus mulai benar-benar kayak kena kelas. Nah tadi Ibu Eli menanyakan tentang apa sih perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Oke, tadi kembali dulu ya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan berarti kita setuju dengan cara restitusi ya, dengan cara menyelesaikan dengan hukuman. Oke, sebelum ke pertanyaan dari Ibu, pertanyaan pematik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Supaya terus terjadi kecelakaan. Terlindungi dengan helm. Betul. Lagi? Kalau tidak ditinggal. Oke. Ini nah, namun kalau kita bertanya pada diri sendiri, ini termasuknya aturan atau keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Aturan. Aturan apa keyakinan? Kok bisa keyakinan? Keyakinan. Ya? Keyakinan apa aturan? Nah, keyakinan atau peraturan? Bu ada keyakinan Bu ya? Ya betul ya Bu, bahwa memakai helm itu adalah keyakinan. Yakin kalau misalkan kita memakai helm itu akan selamat. Kalau aturan, lamun di helm itu lamun polisi ngumpul, itu aturan. Ya, tak polisi mah. Itu aturan. Tapi kalau keyakinan bahwa memakai helm itu adalah menjadi hal yang bisa menjadi ya pelindung kita, keselamatan kita selama berkendara, gitu ya. Alhamdulillah, berarti terus terbuka ya peraturan dan keyakinan. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, berarti keyakinan, ya Bu ya. Ya kan, berarti selamat menggunakan helm sama dengan selamat. Berdua Bu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan apa peraturan? Keyakinan tentang kesehatan. Cek ya. Betul. Wah, alhamdulillah. Berarti cocok terus jadi CGP itu. Terlambat. Betul ya. Berarti keyakinan tentang kesehatan ataupun keselamatan ya. Jadi bukan peraturan memakai masker itu. Mencuci tangan setiap saat juga menjadi keyakinan bahwa kesehatan harus dijaga melalui mencuci tangan. Nilai-nilai keselamatan ataupun kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Jadi bukan aturan, tetapi keyakinan. Sama seperti anak-anak, namun misalkan sudah terbentuk keyakinan dalam dirinya, pasti akan melakukan hal-hal yang baik, yang positif, ya. Terlepas dari aturan-aturan yang berlaku. Jadi membuang sampah itu bukan aturan, tetapi keyakinan bahwa setiap sampah yang ditebar di mana-mana akan menjadi sebuah penyakit.
Tapi lamun misalkan kita membuang sampah pada tempatnya, insya Allah akan selamat dan juga sehat. Itu keyakinan dan juga peraturan. Terus jawab Bu Eli, peraturan dan keyakinan. Terusnya, kalau peraturan itu bersifatnya memaksa gitu ya, tapi keyakinan mah berada dalam diri kita sendiri. Hampir sama dengan kewajiban. Ya, Kewajiban, keyakinan itu dengan kewajiban itu hampir sama. kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan, bisa juga, tapi lebih kepada motivasinya Bu. Kalau disebut wajib, itunya walaupun dipaksa-paksa gitunya, tapi tetap wajib. Tapi kalau keyakinan secara ikhlas gitu ya dilakukan, bahwa melakukan sesuatu itu karena memang yakin kita akan mendapatkan sesuatu yang selamat itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu pertanyaannya. Nah, sih bedanya peraturan atau keyakinan kelas tadi ramang-ramang terserada katanya. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan. Lihat peraturan sangat kecil Bu ya. Dikarenanya berarti dampak kepada anaknya itu sangat kecil untuk peraturan. Tapi untuk keyakinan kelas agak besar. Nah ini keyakinan kelas. Jadi kalau anak-anak sudah yakin, maka budaya-budaya positif akan tercermin dengan sendirinya gitu ya. Terlepas dari peraturan kelas. Budaya positif dan budaya positif. Nah ini untuk menjawab Bu Eli tadinya. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu dikembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturan bahasanya. Kalau keyakinan kelas beda dari tanggung jawab. Selalu mengembalikan buku kepada tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi jika buku tidak pada tempatnya, kita sudah melanggar keyakinan, yaitu tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dina peraturan teh katanya. Tah bahasa keyakinan kelas beda dari menghormati orang lain. Jadi sebisa-bisa mungkin kata-kata negatif ya, kata-kata negatif dirubah menjadi positif. Menghormati orang lain. Nah, dilarang berkata kasar, penayanya kasar, ya. Jadi bahasana berbicaralah dengan baik, bersopan, nah gitu. Jadi kasaran digetas Bu, sopan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kan negatifnya kekerasan. Jadi anu yang kubarotnya kekerasan gitu. Nah, boleh saling menyayangi, menghormati orang lain, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Jadi kami yang ada ya menggunakan narkoba. Tapi kalau keyakinan kelas mah beda lagi, yaitu kesehatan. Ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ada keselamatan dan keamanan. Itu keyakinan kelas dan peraturan bedanya ya. Ini mah agak lumayan panjang cara membuat keyakinan kelas mah. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini terakhir ya. Kebutuhan manusia. Nah ini, coba. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Ibu Ambar dan mengeluh Doni seringkali meminta bekal makanan siang kepada mereka dengan memaksa. Jika ibu-ibu guru hebat sadayana menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kumaha Bu, upami orang aya dina situasi seperti itu. Urang teh biasa. Upami orang menjadi Ibu Ambar,
kira-kira apa yang akan dilakukan untuk menghadapi doni yang sering memaksa cenah mereka meminta makan siang? Ya. Cik, boleh. Dari kata-katanya. Bu Jika boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal pertama yang akan saya lakukan ketika saya berada pada situasi wabah yaitu memanggil anak yang bernama Doni, Ya, kemudian bertanya, diskusi yang saling gitu. Kenapa Doni melakukan hal itu? ya, Bertanya terlebih dahulu tuh. secara baik-baik. Kemudian menurut saya alasan Doni kenapa melakukan hal seperti itu, dia tidak mendapatkan sarapan di sekolahnya. Contohnya jawaban Doni seperti itu. Ya. Mungkin setelah itu kita mengkomunikasikannya dengan orang tua Doni untuk mencari solusi, terus memberitahukan tentang apa yang terjadi, Ya. perilaku Doni di sekolah, memberitahukan kepada orang tua pentingnya sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Ya. Mungkin setelah itu ada komunikasi antara guru dan murid, akan ada solusi yang terbaik buat Doni dan anak-anak yang sering dijahili oleh Doni. Ya. Cukup sekian. Ya, Terima kasih. teman-teman Ibu, alhamdulillah berarti alhamdulillahnya Ibu Tika sudah sudah melaksanakan restitusi Ibu tadi, betul ya? Memanggil, menanyakan alasan, kemudian berkomunikasi dengan baik kepada Doni dan juga kedua orang tuanya. Betul ya? Jadi ulah langsung dihukum Doni itu salah, tapi tanyakan dulu apa alasannya Doni seringkali meminta bekal makanan kepada mereka. Nah, kira-kira seperti ini jawaban Doni. Dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Kebutuhannya apa? Bertahan hidup. Habis yang lapar, tentunya mata nyumpin ke batur. Nah itu untuk tadi ya. Terlepas dari salah atau tidaknya, seseorang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuan Doni tadi adalah memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang bertahan hidup, gitunya. Karena tidak mendapatkan bekal makanan. Ataupun jawaban Doni yang kedua, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, caper. Nah, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberi tahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kebutuhannya apa? Love dan belong. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ataupun dia juga bisa menjawab merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Nah, berkuasa. Kebutuhannya adalah kekuasaan. Ataupun dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, yaitu kebutuhannya tentang kebebasan, dan dia melakukannya karena iseng. Dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanan, yaitu tentang kesenangan. Nah ini kebutuhan-kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu 1 bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, tindakan-tindakan murid pun itu pasti mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhannya. Ya, baik kekuasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Jadi betul ya yang dilakukan Ibu Tika tadi menanyakan, naon atau maksudnya meminta makanan kepada teman teh. Betul. Ketika sudah menjawab, nah kumaha solusi terbaik kadoni tersebut. Jadi bukan membuat bersalah, tetapi membuat motivasi dalam dirinya sendiri itu dapat terucap oleh sendirinya. 5 posisi kontrol. Karena salah sebat punya rada sensitif. 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang guru tadinya, Bu? Posisi kontrol yang paling tepat dengan kebutuhan murid tadi dinatut ada sebagai teman, pembuat rasa bersalah, manajer, ataupun sebagai penghukum. Nah, mana yang lebih tepat? 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum.
kita sebagai guru biasanya, tapi mudah-mudahan saya dulu, berposisi sebagai penghukum. Jadi ketika seorang melakukan hal yang tidak baik adalah menghukum seseorang murid itu dengan posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu teh salah, kumaha? Lamun orang tuamu terangan nanti kelakuan juga kieu. Jadi saya merasa bersalah. Ketiga, teman, coba pemantau, dan kelima, manajer. Ini membuat orang merasa bersalah, sering mengatakan hal ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu merasa bersalah, oh ini aku itu salah, dan tidak mengembalikan identitas murid-muridnya. Kamu itu salah, berarti oh ini itu berarti aku itu sebagai orang yang bersalah. Gitu. Yang kedua, sebagai penghukum, sering mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dia berhubungan sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Saru tadi ngajak manajer ibu. Ayah. Kualinya. Nah, betul ya. Jadi posisi kita sebagai guru yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ataupun kebutuhan murid itu yaitu sebagai manajer. Jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, dikembalikan ke anak, jadinya kumaha untuk menyelesaikan masalah ini teh, gitu ya. Jadi jangan sebagai penghukum, membuat orang bersalah, teman atau pemantau, yang lebih tepat adalah sebagai manajer. Nah ini dengan posisi kontrolnya, penghukum, identitasnya gagal bu. Penghukum dan pembuat orang salaman, jadi identitas si anak teh bisa menjadi seorang yang gagal, merasa rendah diri, mengulangi kesalahan, ya. Nah ini identitas berhasil. Ada 2, teman dan pemantau. Ini sudah lebih baik. Nah, dan yang lebih baik adalah identitas berhasil ataupun sukses, kontrol diri. Ini kontrolnya masih di luar ya. Ini kontrol diri, menghargai diri sendiri. Manajer mengajukan pertanyaan, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, jadi yang lebih baik adalah posisi manajer. Nanti lebih jauh nama Dinas Pendidikan CGP insya Allah di. Terakhir bu, restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana kita menjadi seorang manajer yang baik? Ya, harus mempunyai 3 tahapan. Sebagai manajer yang baik, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah tidak menjudge anak itu sebagai orang yang bersalah ataupun tidak membedakan antara pelaku dan juga korban. Bisa kita memberi pernyataan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Artinya si anak itu merasa oh ini berarti ketika kita melakukan kesalahan itu hal yang wajar bisa diperbaiki. Tentunya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi identitas si anaknya bukan identitas yang merasa bersalah. Tentunya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tetap punya alasan mengapa melakukan itu. Cing naon alasanana tadi ketika ada Ustadoni. Tanyakan alasanana. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tiasa teh nyungkeun ulah ngarebut. Itu tanyakan ke budak nanti. Tiasa bu. Nah, kitu nu laresna. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi keyakinannya sudah dibahas bersama-sama. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ataupun bagaimana solusinya agar tindakan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, gitu ya. Nah ini sama. Ada 3 cara ataupun 3 tahapan untuk menjadi seorang manajer. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi kebutuhan. Dan 3, menanyakan keyakinan.
Refleksi Bu, terakhir lah. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini? Hal baru naon Bu anu urang tiasa di yang bisa didapatkan antara peraturan dan keyakinan. Restitusi. Kemudian dapat membedakan mana yang hukum ya konsekuensi konsekuensi dan restitusi. dalam apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Alhamdulillah. Saya saja. 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, Bu? Tuluh atau termotivasi atau kumar kita aya opinion cenah. Insyaallah lah kayak pasti ini kesel. Baik. Alhamdulillah Ibu sadayana sudah mengikuti. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Bu ya. Yang ditunggu-tunggu adalah terima kasih. Ya, sadayana. Ibu Bapak alhamdulillah salami 50 menit. Apakah dan hatur nuhun parantos mendengarkan dengan seksama modul tentang budaya positif yang harus dibangun di sekolah kita masing-masing, yaitu tentang kedisiplinan, kemudian tidak menjadi seorang yang memberi hukuman, ya, tetapi dengan cara restitusi, dan juga posisi kontrol kita yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, melalui manajer ada 3 tahapan, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu-ibu hebat sadayana, hatur nuhun karena waktosna, mudah-mudahan teu aya pertarosan. Cekap. Sekali dia hatur nuhun karena segala rupi perhatosan, hapunten pilih aya kalepatan disimkuring tina tindakan atau kata-kata anu lepat, ieu mah murni supingna tina kalepatan simkuring dan segala kasayan supingna ti Allah Subhanahu wa taala. Urang tutup wae ieu acara namanya desiminasi pembacaan hamdalah saserana. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan tiasa aya kesempatan kanggo laksana ka payuna. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi desiminasi yang disampaikan oleh Bapak Sani Rusdinar, calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo usaha. Let's go.